Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku buat para sahabat tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam kesehatan dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita melanjutkan kembali episode yang berjudul Jalan Menuju Kebahagiaan yang ke-8. Mari kita kutipkan lagi di dalam surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi yang kita kaji sekarang di dalam ayat Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Alhamdulillahirabbil alamin. Jalan yang lurus itu jalan yang bagaimana? Di dalam sudut pandang syariat, jalan yang dikatakan jalan yang lurus adalah lelaku ibadah, lelaku zikir, lelaku sholat secara badaniah, secara ragawi, dan secara syariatnya. Jadi jalan yang lurus itu menurut syariat ya lelaku ibadah-ibadah. Jalan lurusnya badan, beramal soleh, berderma, dan sebagainya. Sedangkan jalan yang tidak lurus menurut syariatnya yakni jalan yang selalu jauh dari perintah-perintah agama. Itulah jalan yang sesat di dalam sudut pandang syariat. Apa saja jalan yang sesat itu? Seperti meninggalkan sholat 5 waktu, seperti meninggalkan syariat-syariat ibadah, seperti melakukan perjudian, melakukan perampokan, yakni fahsya wal mungkar secara zahiriyah, secara badaniah. Itulah jalan kemungkaran, itulah jalan kesesatan di sisi syariat, di sisi badaniah. Akan tetapi jalan yang lurus di sisi Allah itu yang bagaimana? Sementara di dalam surat Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim, yakni Allah hanya memandang hatimu. Jadi Allah itu yang dipandang bukan laku ragamu, yakni laku hatimu.
jalan lurusnya hatimu. Jadi di dalam hatimu itu yang wujud, yang hidup, yang kuasa menjadi raja di rajanya hati itu siapa? Bila yang wujud, bila yang hidup, bila yang berkuasa atas hatimu adalah diri manusia kita sendiri, maka itulah jalan yang sesat, jalan kesesatan. Jadi kita selama ini jalan kita tersesat jauh dari Allah. Kenapa? Karena di dalam seluruh apa yang kita lakukan pasti jatuh berpulang kepada li nafsi. Manusianya lah yang berkuasa berbuat, manusianya lah yang berkuasa beraktivitas, manusianya lah yang berkuasa untuk sholat dan ibadah. Inilah yang dimaksud li nafsi. Inilah yang dimaksud tersesat. Jadi hatinya tersesat, hatinya najis, hatinya belum suci. Karena yang wujud, karena yang hidup, karena yang berkuasa dan yang nyata di hatinya masih yang najis, yang fana, yakni masih manusianya. Akan tetapi kemahasucian Allah di hati kita selama ini goib, tiada, sirna. Maka semua perjalanan kita yang kita lakukan semuanya berada di lembah dosa, di lembah kemaksiatan, di lembah kehancuran. Apapun yang kita perbuat, meskipun kelihatannya kita sholat, meskipun kelihatannya kita ibadah, tetap di dalam kesesatan. Terbukti di dalam ibadah dan sholat kita selama ini tak pernah bisa khusyuk, tak pernah bisa nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak pernah rojiun kepada kesucian Allah. Inilah bukti bahwa selama ini jalan kita belum lurus kepada Allah. Maka di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, berilah kami jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu yang bagaimana? Harus bagaimana hati kita ini? Jalan yang lurus adalah jalan iman. Jadi sebelum beramal, jadi awal dari segala awal Islam manusia adalah imannya. Yakni apa? Awaluddin ma'rifatullah. Bagaimana mungkin manusia bisa beriman kepada Allah selama manusia belum mengenal siapa Allah itu? Maka selama ini iman kita hanyalah iman-imanan. Iman kita adalah iman bohongan. Iman kita adalah iman yang selalu tersesat. Karena yang wujud, yang dituhankan di hati kita selama ini bukan Allah, tapi hawa nafsu kita sendiri, tapi iblis dan setan yang merajai singgah sana hati kita selama ini. Bagaimana mungkin kita bisa meniti di dalam jalan yang lurus itu? Jadi ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim itu bukan nama what siratal mustaqim. Jadi siratal mustaqim itu ya kehidupan ini. Bagaimanakah caranya untuk menempuh jalan siratal mustaqim? Jalan yang lurus kepada Allah, jalan yang sampai kepada Allah, jalan rojiun kepada Allah. Dengan apa? Bila kita
bisa sampai di dalamnya. Siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Jadi nikmat inilah surga. Jadi jalan-jalan mereka lah yang sudah masuk di dalam surganya Allah. Siapa yang sudah masuk di dalam surganya Allah? Dialah orang-orang yang sudah pensiun jadi Tuhan di hatinya. Dialah orang-orang yang rojiun hatinya kepada Tuhannya. Dialah orang-orang yang selalu memahasucikan hanya Allah yang ada di hatinya. Itulah orang-orang yang diberi nikmat. Itulah orang-orang yang berada selalu di dalam jalan yang lurus. Jadi ketika orang-orang yang beriman ini selalu menuju jalan yang lurus, maka ia sampai kepada Allah dan menikmati surga di dalamnya. Nikmat dari Allah. Inilah kenikmatan yang langgeng. Inilah kenikmatan yang bako. Kapan itu terjadi? Itu semua terjadi ya bukan besok setelah mati. Itu semua terjadi ya sekarang ini. Bila hamba sudah berada di jalan ketakwaan, bila hamba sudah berada di jalan keimanan, bila hamba sudah rela dan ridho kembali kepada Allah, itu tandanya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu. Itu maknanya manusia yang sudah beriman itu sudah mati kedirian manusianya, sudah terputus urat leher dan urat nadinya hingga bertemu dengan yang lebih dekat dengan dirinya. Maknanya adalah hidup yang diakui sebagai hidup manusianya sudah dipersembahkan kembali, sudah diabdikan kembali dengan rela dan ridho kepada Tuhannya. Inilah orang-orang yang diberi nikmat. Jadi orang-orang yang diberi nikmat ini, maka makanan-makanannya semuanya halal. Di dalam kenikmatan Allah, di dalam surganya Allah itu semua serba halal. Minumannya halal, makanannya halal, apa yang diaktivitaskan semuanya halal, karena hatinya sudah lillahi ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita berbaiat, sebelum kita mengenal Allah, semua yang kita lakukan, apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, selama ini serba haram. Apapun yang kita lakukan pun juga serba haram. Kenapa kok semua haram bagi kita selama ini? Karena di dalam kehidupan ini kita selalu mensekutukan Allah dengan diri manusia kita di hati kita. Kita selama ini tidak mempertuhankan Allah, malah kita mempertuhankan iblis dan setan yang ada di dalam hawa nafsu kita sendiri. Karena selamanya iblis dan setan ini tidak mau, tidak rela, tidak ridho bersujud kepada Adam. Apakah maknanya? Jadi sujudnya setan dan sujudnya iblis itu bukan sujud-sujud seperti ketika kita sholat itu.
bukan sujud yang seperti itu yang dimaksud. Akan tetapi di dalam Al-Quran itu penuh dengan kiasan-kiasan yang indah. Jadi yang dimaksud bersujud kepada Adam itu selamanya iblis dan setan itu tidak mau bila dikatakan bahwa iblis dan setan itu tidak ada. Jadi iblis dan setan itu merasa dirinya ada, sama seperti kita. Karena sejatinya iblis dan setan itu adalah diri kita sendiri selama ini. Jadi diri kita sendiri selama ini merasa diri kitalah yang paling wujud di hati kita daripada Allah sang pencipta diri manusia kita. Kita yang merasa ada, kita yang merasa berkuasa atas diri kita sendiri, atas kehidupan kita sendiri, atas badan kita sendiri, karena kita selama ini telah berposisi sebagai Tuhan daripada sebagai makhluk, sebagai sang pencipta daripada sebagai yang dicipta. Selama ini kan kita seperti itu. Kita tidak menyadari hal itu selama ini. Kita tidak menyadari dan tidak menyangka bahwa kelakuan diri kita selama ini, bahwa kelakuan hawa nafsu kita selama ini tidak rela, tidak ridho bila kita ini dikatakan tidak ada, dikatakan tidak wujud, dikatakan tidak kuasa. Jadi Allah lah yang tidak wujud alias gaib. Jadi Allah lah yang tidak hidup alias mati. Jadi Allah lah yang tidak kuasa alias lemah. Jadi selama ini kita membalikkan sebuah fakta yang amat agung. Mestinya kita jadi makhluk yang tak ada, yang tak hidup, yang tak kuasa. Malah kita yang menjadi Tuhannya di kehidupan ini. Inilah fakta bahwa iman dan akidah kita selama ini terbalik dari agama Islam itu sendiri. Ngaku-ngaku beragama Islam tapi tidak tahu keislamannya sendiri. Ngaku-ngaku beragama Islam akan tetapi tidak tahu keimanannya sendiri. Ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum naro, dan keluargamu dari api neraka. Jadi jagalah dirimu dulu, jadi sadarkan dirimu dulu, jadi terimalah kezaliman, kejahiliaan hati kita selama ini kepada Allah, agar jalan kita lurus kepada Allah, agar kita diberi kenikmatan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, seperti jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Jadi jika kita ingin masuk surganya Allah, maka luruskanlah hatimu kepada Tuhanmu yang menciptakan dirimu. Jangan luruskan hatimu kepada hawa nafsu yang mana di dalamnya dirajai oleh iblis dan setan. Jadi inilah jalan kebahagiaan itu. Jadi untuk menuju jalan kebahagiaan penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan. Pengorbanan dan perjuangan apa? Ya zahir, ya batin. Jadi di dalam baiat itu jangankan harta-harta kita, hidup dan badan kita pun kita tanggalkan. Hidup dan badan pun kita lepaskan. Bagaimana mungkin kita bisa berbaiat? Bagaimana mungkin kita bisa pulang kembali kepada jalan lurusnya Allah ketika di dalam hati kita masih cinta dunia, masih hubbud dunia,
Akhirnya sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa menyembah Allah, tidak akan pernah bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua selalu dibimbing oleh Allah ke dalam jalan lurusnya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.